Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel Tebeng Kecer bersama saya si Nyonyo, Nyoman bukan orang Bali dan maskot di Tebeng Kecer. Like, subscribe, dan komen, share pun oke. Menarik dari kita. Bangun terus buat channel ini dan simak terus agar semakin berkembang. Ya, di video kali ini kita akan membahas cara servis karburator Honda ini. Jadi langsung saja kita itu tanya ke ahli Mas Nyoman. Untuk Mas Nyoman mungkin bisa dijelaskan. Jadi kita itu di sini nggak langsung praktek, karena ini kita karbu udah dibongkar, jadi nanti mungkin diperagakan yang dibersihin itu mana aja, terus pakai apa, ini kayak gitu Mas. Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Mas. Selamat sampai jumpa Mas. Jadi ini malam ya Mas pas bikin konten itu. Iya. Ya, mungkin karena kita masih sibuk ya Mas. Iya, karena kalau siang itu kita bekerja di kurang. Jadi kita sempat-sempatkan malam ini kita bongkar-bongkar Mas. Iya. Dan ini ada bahan itu udah terlepas dari motornya. Misalkan nanti teman-teman mau servis motor, itu yang pertama itu jangan lupa lepaskan selang bensin ke karbu. Jangan lupa tutup keran kalau ada keran, kalau nggak ada keran ya gimana caranya biar nggak meluber kemana-mana ya. Sumper listrik aman. Nah, dari selang bensin sudah tertutup, baru lepas baut 2 baut karburator. Nah, biasanya itu yang dilepas di bagian sini. Dari sini dilepas atau mungkin dari bawah ya. Ini kan langsung ke bureng. Kalau yang dari sini yang ke karbu cuman ke manifold. Itu pakai kunci berapa itu Mas? Itu biasanya standarnya itu pakai kunci 8 ring. 8 ring karena kita udah di luar ya wes pakai kunci 8 T wae sing penak. Nah, ini kita lepas otomatis kan nanti kalau ini udah terlepas dari selang bensin juga sudah terlepas. Terus di sini juga kita lepas dari awalnya dari motor. Biasanya kan ini langsung nyambung ke kabel gas. Nyambung ke kabel gas gini ya. Ini kita lepas otomatis ini ketarik keluar. Nah, ini jadi satu ke kabel gas. Jadi yang kita ambil itu bukan ininya tapi karburatornya. Dari sini kita dapat menggunakan obeng plus buat melepas bautnya. Bautnya ada 2 titik. Di sini ini adalah tampungan bensinnya, kita bongkar. Isinya dari tampungan bensin itu apa Mas? Ya, bensin Mas. Bensin. Bisa jadi itu isinya mungkin ada ketuk, bakwan, menduan. Nah itu kan rahasia lagi ya. Ini karena mekanik kita bongkar aja isinya itu ada apa aja dan apa aja yang perlu kita bersihkan dalam karburator. Kita menservis itu apa aja yang kita harus perhatikan. Ini dapat kita bongkar menggunakan obeng plus saja. Biasanya servis kayak gini. Nah, di dalamnya itu terdapat pelampung, lancet dan villager. Pertama kita lepas semua elemennya. Ini cara melepasnya cukup lepas, tarik, dan hati-hati ada jarumnya. Jarum ini bisa lepas. Nah, jarumnya kita amankan dulu sama pelampung sama ya apa Mas jenenge tusuk giginya. Sanggep ae ngono. Untuk melepas ini bisa menggunakan obeng min, bisa juga menggunakan kunci 7 untuk melepas villagernya. Kalau saya enggak memakai tang aja ya. Nah, enak yang alat iki. Enggak rusak itu Mas. Ya anggap ae ra rusak ya, hati-hati. Karena kita di sini itu menservis sekalian merusak. Kalau nggak jadi kan rusak Mas. Kalau jadi ya alhamdulillah toh. Nah, ini
Ini kita lepas semua, 2, cuman isinya itu ini. Pilot jet, main jet, terus sama pelampung. Pelampungnya ini sindik pelampung sama jarum bensin. Nah, di sini udah bersih. Misalkan di dalamnya itu masih ada itu konektor dari nozzle, itu bisa dilepas atau mungkin tidak dilepas. Kalau lebih ringkasnya lagi dari sini, ini kita bersihkan dulu. Bersihkan pakai apa, Mas? Biasanya bensin itu. Bensin bisa, terus mungkin pakai Kontak cleaner itu ya, Mas? kontak cleaner. Atau karbu yang untuk bersihnya apa namanya, Mas? Iya kayak kontak cleaner karbu, anggap aja ngono ya, Mas. Iya, kayak itu. Cuci karbu wis. Nah, dari situ terus ini ada setelan angin, bisa dilepas juga karena kita tidak membawa obeng men, kita menggunakan alat yang lebih canggih lagi dari obeng men. Gunting. Nah, ini melepasnya kita cukup putar ke kiri seperti melepas baut. Kenapa kita menggunakan gunting? Karena obeng minyak dipinjam tidak dikembalikan atau belum dikembalikan, makanya pakai ini dulu ya. Ini buat setelan anginnya, kita lepaskan dulu. Mas gunting saya buat anak-anak. Nah, ini jangan lupa di dalamnya itu masih ada pernya harus kita copot sekalian. Ini biar bersih semua salurannya. Nah, ini pernya. Nah, ini setelannya di set. Ini posisi di dalamnya itu begini, di dalamnya sini. Nah, ini kita bersihkan dan di setelan gas juga bisa kita lepas. Lalu kita bersihkan dari sini, tembak ces pakai udara bertekanan tinggi atau menggunakan kompresor udara. Jangan lupa bersihkan setiap lubang-lubangnya, lubang angin-angin, lubang stasioner buat pencampuran udaranya biar lebih lancar dan bagus, dan masuk bensin bisa bersih juga. Ini saya juga punya alternatif yang sangat mudah dan praktis menggunakan tulip Kencis-kencis ya, Mas? kencis. Ini kencis bukan teman saya itu yang namanya kencis itu, tapi ini buat, ini juga bukan buat yang dodol pentol itu. Ini menggunakan pembersih lensa atau pembersih keyboard. Ini harganya murah, bisa didapatkan di toko-toko itu seperti online ada, seperti yang dekat-dekat fotokopi, dekat-dekat alat-alat komputer pasti ada. Kita bersihkan bagian sini. Nah, ini lumayan tekanan udaranya. Nah, dari sini kita bersihkan per lubangnya. Terus dari sini, nah ini hubungannya ke sini. Jadi ini buat saluran bensin pastikan lancar, dan buat main jet hubungannya ke sini. Yang sini main jet kita bersihkan, jangan sampai ada debu. Nah, semua bersih. Main jet itu ke sini, lurus ke sini juga, jadi tembus. Ya, hubungannya nanti kan gas ditarik itu membias karbu itu antara bahan bakar dan udara itu membias di luarnya sini, di ruangnya sini. Nah, kesedot sama mesin, urip mesinnya kalau businya itu. Terus yang ini buat angin-anginnya, ini hubungannya ke sini. Nah, terus ini coknya memakai cok manual, tidak memakai olor itu. Ini pastikan bersih juga. Ini dipakai inilah, kalau amplas yang paling tipis ya, bisa amplas 2000, bisa juga 1500. Dan ini bunyinya sama angin-angin udah bersih. Terus ini ada lubang, ini lubang ini adalah lubang pembuangan jika luber bahan bakarnya, dia akan keluar lewat sini. Ini buat angin-angin aja. Sebenarnya itu kalau luber udah aman dari sini. Nah, nanti keluarnya dari sini, keluar ke sini. Nah, dari sini tampungan bahan bakar, tampungan bensin yang masuk dibersihkan, paling bersih. Usahakan sebersih mungkin.
tidak ada kotoran lagi, soalnya nanti kalau ada kotoran dia akan mengganggu pencampuran antara wagini dan sulastri ya. Nih mindset dan pilot set. Nah di sini kan kalau sudah bersih, ini juga jangan lupa dibersihkan pilot setnya. Set, kasih tekanan udara tekanan tinggi, mati kompresor. Nah di sini juga, ini lubangnya sangat kecil sekali. Pastikan lubangnya los atau dia berlubang. Bisa kita lihat dengan cara begini. Kita teropong begini, pasti akan kelihatan bolong tidaknya di sini. Bisa kita saksikan. Untuk perakitannya sama kita pasang mindset kita pasang, jangan lupa dikencangkan. Kalau tidak kencang, teman saya pernah jadi korbannya. Dia mencoba eksperimen servis sendiri tapi tidak dikencangkan. Efeknya apa mas? Mencolot. Efeknya berebet tidak karuan. Nah, ini udah kencang. Terus kita rangkai nih dari jarum masuk, terus kita masukkan ke lubang ini. Setelah itu masuk ke lubang kita kunci. Nah, pastikan dia mau main naik turun. Nah, saat bensin penuh dia akan naik, saat bensin berkurang dia akan turun mengisi tampungan di sini. Karena sudah bersih semua, kita sudah pasang di sini, tinggal tutup saja, Bung. Jangan sampai terbalik, di sini ada tandanya. Nah, ini kan gini posisinya. Pasang saja, plek. Kita pasang balnya menggunakan oven plus tadi. Ini kita pasang, yes, oke. Jangan lupa pasang juga setelan udara yang sudah dibersihkan juga. Ini bisa dibersihkan memakai kuas ataupun sejenisnya, yang penting tidak merusak beratnya. Nah ini kita pasang lagi. Untuk memasang kita biasakan pasang dengan full sampai mentok dulu, baru nanti saat menghidupkan kita bisa menyetelnya dengan putaran tertentu sesuai dengan enaknya RPM di mana gitu ya. Ini kita pasang. Terus buat setelan udara udah terpasang, baru stasioner kita pasang. Masanya cukup mudah buat stasioner, memakai oven plus. Kita agak set gitu aja, yang penting di dalamnya udah nampak muncul. Mungkin kalau nggak kelihatan nanti, intinya ini udah agak naik. Nah, baru kita pasang lagi ke motor. Kita pasang lagi ke motor, ke intake manifold. Misalkan yo iki ke motor. Nah, ini ke intake manifold. Setelah terpasang baru kita pasang sketnya. Sket juga jangan lupa dibersihkan saat membersihkan biar tidak ada debu dan tidak ada kotor-kotoran yang membekas yang tertinggal. Setelah dipasang plug baru kita pasang ini. Misalkan aja kan sket sudah jadi satu sama kabel gas. Baru kita colokin selang bensin. Terus dah. Wow, selesai ya lur. Buat servis sangat mudah, tidak ada 5 jam, 5 menit, tidak ada 5 menit wes rampung. Ya mungkin kalau untuk merek lain mas, merek lain misalkan motor bebek itu aja. Bukan merek lain, jadi tipe motor lain gitu. Motor lain bebek ataupun motor apa ya, motor ya seri atau mirip semua, cuman paling simpel, paling mudah itu seperti motor bebek yang tidak ada aksesorisnya seperti ini. Kalau udah Jupiter itu kan udah ada tambahan panggung, terus buat tarik
Karisma itu kan juga ada membran vakumnya juga, terus pakai yang karbu vakum juga mungkin berbeda lagi, tapi prinsip kerjanya sama, Ya. antara saluran main jet, pilot jet semua bersih. Intinya kita harus bersihin saluran-salurannya dan bagian luarnya juga harus dibersihin. Bersihkan. Karena biasanya itu kalau luarnya itu tidak bersih, dalamnya juga pasti Yang bersih. belum tentu juga ya Mas ya. Soalnya atau bongkar. Iya betul. Tidak ada 5 menit kita sudah selesai servis. Mungkin ini bisa kita coba. Ya, itu kan kalau untuk penyetelan nanti bisa dilihat di video yang dulu itu juga udah kita bahas. Sudah pernah. Ya, Hampir mirip buat penyetelannya. nanti kita Semuanya. cantumkan di atas ini. Oke. Ya, mungkin itu dulu kan. Nanti bisa dilanjut ke selanjutnya mungkin mengatasi karbu yang kotornya itu membantu. Nah, itu nanti mungkin caranya gimana, pakai cairan apa atau sabun atau apa nanti bisa dibahas di lain kesempatan. Mungkin itu dulu, jangan lupa like dan subscribe. Ini saya Nasir. Saya Nyoman Mr. Black. Undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.